Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo allerseits, wie geht's? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya. Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang possessive pronomen. What is possessive pronomen? Mari kita bahas. Possessive pronomen artinya ya, kata ganti kepunyaan. Contohnya dalam bahasa Inggris seperti ya, my book, your book, my friend atau your friend, temanku atau temanmu, bukuku atau bukumu. Nah, kalau dalam bahasa Jerman, contohnya ada gambar buku. Apa bahasa Jermannya? Das Buch. Contoh kalimatnya adalah Das ist mein Buch. Itu adalah buku saya. Nah, ini ada gambar der Vater. Contoh kalimatnya adalah mein Vater heißt Hansen. Ayahku bernama Hansen. Ini ada gambar anak perempuan. Contohnya ini adalah die Schwester. Ya, saudara perempuan. Das ist meine Schwester. Gitu. Ya. Ini ada catatannya, pemberian akhiran pada possessive pronomen itu tergantung benda dan sesuai dengan unbestimmter Artikel. Nah, masih ingat tentang unbestimmter Artikel? Oke, kita bahas. Ya, kita bahas dulu yang pertama adalah possessive pronomen im nominatif. Ya, possessive pronomen im nominatif. Apa itu nominatif? Ya, subjek. Gitu. Apa itu subjek? Pelaku. Pelaku dalam kalimat ya, yang melakukan suatu kegiatan itu. Gitu. Ini untuk possessive pronomennya, yang ich menjadi mein, ya, yang du menjadi dein, er menjadi sein, sie perempuan menjadi ihr, es menjadi sein sama dengan dia laki-laki, wir unser, ihr euer, dan sie mereka ihr, sie anda juga ihr, tapi i-nya i huruf besar. Nah, ini dia kita masuk ke artikelnya. Mengingatkan lagi untuk artikel yang sudah dipelajari di kelas 10 ya. Untuk artikel itu ada maskulin, feminin, neutral, dan ada yang plural. Apa itu plural? Yang lebih dari satu. Unbestimmter ini adalah untuk penyebutan benda yang sebuah, seorang, seekor, atau sebatang, atau sesuatu. Yang artinya adalah satu. Nah, kalau plural itu tidak ada bentuk unbestimmternya, makanya di sini Frau strip ya, atau malah sebutkan jumlahnya langsung. Misalnya di sini adalah 7, was ist 7? 7 gitu. Nah, yang bestimmternya maskulin itu adalah der. Yang feminin adalah die. Yang neutral adalah das. Yang plural menjadi die semuanya, ya. Unbestimmternya ein, femininnya eine, neutralnya ein. Jadi kalian cuma menghafalkan ein atau eine, karena maskulin dan neutral itu sama, ein. Untuk unbestimmter im nominatifnya seperti itu. Oke, sudah ingat ya? Contohnya das ist ein Tisch. Itu adalah sebuah meja. Der Tisch ist modern. Meja itu adalah modern. Maksudnya kata sifat dari mejanya adalah modern. Gitu. Nah, vergiss nicht, jangan lupa pemberian akhiran pada possessive pronomen mengacu kepada unbestimmter Artikel. Ya, yang sudah kita bahas tadi, ein, eine, kayak gitu. Pemberian akhiran pada possessive pronomen untuk kata benda plural sama dengan benda feminin, yaitu ditambahkan e. Jadinya dia nanti akan ditambahkan e untuk yang possessive plural gitu. Karena dia juga sama-sama dia
sama-sama di feminin dan di plural seperti itu. Oke. Contoh kalimat. Nah, Martin heißt mein Bruder. Martin adalah nama saudara laki-laki saya. Nah, mein Bruder, artikel Bruder itu adalah maskulin. Di sini ada kata posesif mein, ya. Terus ini adalah kata kerjanya adalah heißen, gitu. Dari kalimatnya kalian bisa analisis, tidak ada perlakuan ya. Tidak ada perlakuan dari kata kerja heißen. Makanya di sini disebut dengan nominatif mein Brudernya. Oke. Das sind meine Freunde. Itu adalah teman-temanku. Nah, meine Freunde, teman-temanku, berarti plural ya. Lihat dari kata kerjanya, sind, dari kata kerja sein. Kalau tadi ada das ist mein Vater, itu juga dari kata kerja sein. Jangan lupa, sein itu adalah to be-nya bahasa Jerman, gitu. Oke. Nah, untuk kata kerja heißen dan sein itu selalu diikuti nominatif, ya. Selalu diikuti nominatif untuk dua kata kerja itu, karena tidak ada perlakuan dalam kata kerjanya. Tidak ada aktivitas, hanya merupakan kata tunjuk saja, gitu. Oke, kelar ya. Untuk selanjutnya, meine Mutter kocht die Suppe. Apa artinya meine Mutter? Ibuku memasak sup itu. Mana yang sebagai subjeknya? Nominatifnya adalah meine Mutter. Ya, dia adalah posesif juga, makanya posesif pronomen sebagai nominatif. Gitu. Kenapa ditambahkan Frau? Oke, artikel Mutter, artinya Mutter itu apa? Ibu. Dia adalah feminin artikelnya. Makanya ini ditambahkan lihat unbestimmternya. Oke. Makanya dia menjadi meine Mutter. Oke, kelar. Ini juga ada contohnya, meine Freundin kauft die Tasche. Teman perempuanku, ya, temanku perempuan itu membeli tas itu, ya. Mana yang sebagai subjeknya? Ya, meine Freundin sebagai nominatif, gitu, sebagai pelakunya. Nah, kenapa ditambahkan di sini? Karena Freundin adalah feminin, ya. Makanya ditambahkan Lihat unbestimmter feminin ditambahkan Oke, kelar. Jelas ya? Nah, sekarang kita masuk ke posesif pronomen im akusatif. Was is akusatif? Ya, sebagai objek langsung. Kalau tadi nominatif adalah sebagai pelaku, ya. Kalau akusatif itu sebagai objek langsung atau yang dikenakan perlakuan, gitu. Dari mana kita tahu itu akusatif atau nominatif? Lihat kata kerjanya, gitu saja. Dua kata kerja yang diikuti nominatif, kata kerja sein dan heißen. Selebihnya diikuti akusatif. Sebelum kita masuk yang datif ya, oke. Kita bahas dulu yang akusatifnya. Nah, untuk posesifnya sama, tidak ada perubahan. Yang berubah kita bahas di artikelnya, ya. Untuk maskulin yang tadinya der, ini bestimmternya menjadi den. Untuk yang tadinya ein ditambahkan einen karena dia mengikut ada dennya. Seperti ini, gitu. Makanya ditambahkan en juga di belakangnya. Di belakang unbestimmternya. Oke. Seperti itu ya. Terus feminin yang ada unbestimmternya adalah eine, dia tetap sama. Bestimmternya juga di. Neutralnya adalah tetap sama das, unbestimmternya adalah ein. Ini juga sama ya, di, nanti juga akan mengikuti seperti yang feminin, ditambahkan saja. Oke. Nah,
Pemberian akhiran pada possessive pronomen mengacu kepada unbestimmter artikel yang berubah akhirannya hanya pada benda maskulin, yaitu ditambahkan en. Ini untuk yang akusatif. Oke, kelar ya. Contoh kalimat: Ich besuche meinen Vater. Ich besuche meinen Vater. Oke, saya mengunjungi ayah saya. Mana subjeknya? Ya, ich. Kata kerjanya mengunjungi, ya. Meinen Vater, ini possessive pronomen sebagai akusatif. Kenapa? Karena dikenakan objek langsung, gitu. Dikunjungi kan ayahnya, saya mengunjungi ayah saya. Nah, objeknya mana? Ayah saya. Makanya di sini ditambahkan en karena Vater artikelnya adalah maskulin sebagai akusatif. Ini dia. Oke, klar. Maria findet ihre Mutter sehr hübsch. Maria findet ihre Mutter sehr hübsch. Maria berpendapat ibunya cantik, sangat cantik, gitu. Mana subjeknya? Maria. Kata kerjanya findet, berpendapat, ihre Mutter. Nah, possessive pronomen, ya. Sehr hübsch, ini sifat, keterangan. Possessive pronomen yang mana? Ihre Mutter sebagai akusatif. Kenapa? Karena dia dikenakan objek langsung. Maria berpendapat ibunya. Nah, berarti yang dikenakan perlakuan adalah ibunya, gitu. Dikenakan pendapatnya si Maria. Makanya dia ihr ditambahkan e. Oke, sama seperti ini. Oke, kelar. Selanjutnya, mein Vater besucht meinen Bruder. Ayahku mengunjungi saudara laki-lakiku. Mana subjeknya? Ayahku. Nah, kata kerjanya apa? Besuch, mengunjungi, ya. Mengunjungi siapa? Saudara laki-lakiku. Nah, ini sebagai objek saudara laki-lakinya kan, karena dia dikunjungi, objek langsung. Nah, mein Vater artikelnya adalah maskulin, ya, walau dia sebagai nominatif, makanya tidak ada penambahan akhirannya. Untuk yang Bruder, artikelnya adalah maskulin, sebagai akusatif ditambahkan en, seperti itu. Klar? Oke, selanjutnya Klaus findet seine Freunde nett. Klaus berpendapat teman-temannya ramah. Oke. Mana subjeknya? Klaus, karena dia yang memberikan pendapat. Kata kerjanya adalah berpendapat seine Freunde. Tentang siapa? Teman-temannya. Makanya ini sebagai akusatif. Dia plural, ya. Seine Freunde. Oke, teman-temannya berarti plural, lebih dari satu. Oke, klar. Nah, ini kesimpulannya, ya. Possessive pronomen im nominatif untuk maskulin unneutral tidak ada penambahan, sama, ya. Nah, untuk sie juga sama, tidak ada penambahan. Kemudian feminin dan plural dia sama, ada penambahan e, ya. Seperti ini ada penambahan e semua di akhir posesifnya. Jadi kita tinggal lihat kata bendanya masuk ke mana. Feminin atau plural atau maskulin atau neutral, seperti itu. Dan tinggal lihat itu kalimatnya nominatif atau bukan, lihat dari kata kerjanya, ya. Kalau kata kerja heißen dan sein diikuti nominatif, gitu. Oke. Nah, yang posesif pronomen im akusatif maskulin ditambahkan en semua, ya. Ini ditambahkan en, tambahkan en semuanya untuk yang posesifnya. Untuk yang feminin dan plural masih sama, tambahkan e, tambahkan e, tambahkan e, tambahkan e semuanya. Oke, yang neutral tidak ada penambahan, ya. Misalnya ich leihe dein Buch, saya meminjam buku kamu. Tidak ada penambahan. Kenapa?
karena artikel Buch adalah das. Dia sebagai akusatif, tapi tetap tidak ada penambahan, ya, karena artikelnya adalah neutral. Oke, klar. Kita coba dengan latihan. Nomor 1. Frau Mayer bertanya kepada Adi dan Tina. Ich möchte etwas fragen. Ist Herr Schneider Lehrer? Apakah Tuan Schneider itu adalah guru kalian? Nah, euer Lehrer gitu. Adi dan Tinanya menjawab, ya, Herr Schneider adalah guru kami. Unser Lehrer. Seperti itu. Kenapa di sini jawabannya unser bukan unseren? Ya, dia sebagai nominatif. Tahu dari mana? Lihat nih kata kerjanya. Oke, klar ya? Jelas? Kemudian nomor 2. Frau Mayer, was ist Lieblingsfach Nico? Frau Mayer ini bertanya kepada Nico. Apa mata pelajaran kesukaanmu, Nico? Iya, dia bertanya kepada satu orang, yaitu kepada Nico langsung, ya. Makanya dein Lieblingsfach gitu. Terus kata Nico, mata pelajaran kesukaanku, mein Lieblingsfach ist Deutsch. Seperti itu. Oke, nomor 3. Ich liebe meine Katze. Saya menyayangi kucingku. Ya, artikel Katze ini adalah di feminin, makanya ditambahkan e. Und mein Bruder, saudara laki-lakiku, dia sebagai subjek ya, menyayangi seinen Hund, anjingnya. Dia menyayangi anjingnya. Aku menyayangi kucingku dan saudara laki-lakiku menyayangi kucingnya. Nah, nyanya mengacu ke siapa ini? Ya, mengacu ke Bruder. Sama dengan dia laki-laki, yaitu sein. Kenapa ditambahkan en di sini? Karena artikel Hund itu adalah maskulin, gitu. Oke. Nah, meine Oma, nenekku, ya, omaku itu mencari ihren Regenschirm, payungnya. Nyanya mengacu ke oma. Oma sama dengan dia perempuan. Dia perempuan adalah sie. Posesifnya adalah ihr. Ini kenapa tambahkan en? Karena artikel dari Regenschirm itu adalah maskulin sebagai akusatif. Kenapa sebagai akusatif? Karena dia mendapat perlakuan dicari, ya. Dicari oleh oma, berarti dia objek langsung, gitu. Oke, kelar ya. Mudah-mudahan bisa jelas perbedaan antara subjek dan objek, nominatif, akusatif, seperti itu. Posesifnya seperti apa? Sudah kita bahas tadi. Mudah-mudahan bisa dipahami. So, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Terima kasih untuk perhatian kalian semuanya. Das ist alles für heute und auf Wiedersehen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.